Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang analisis penawaran properti. Tapi sebelum kita mulai, mungkin Helmi ingatkan ke kita semua, Helmi. Tahapan di dalam analisis pasar properti ada 6 itu apa aja, Helmi? Semoga yang ini nggak lupa, Helmi. Apa, Helmi? Helmi ada di sini kan? Halo, halo, tes, masuk. Oke, Ya, masuk, Pak. Helmi. Oke, tahapan di dalam analisis pasar properti apa saja, Helmi? Oke, yang pertama, Oke, property productivity. oke, Yang kedua, market delineation. oke, Yang ketiga, demand analysis. oke, Selanjutnya, supply analysis. oke. Yang kelima, market condition analysis. Mhm. Dan yang nomor 6, marketability analysis. Oke, sip. Oke, jadi itu ya, ada 6 tahapan, eee, yang telah ada beberapa yang telah kita pelajari gitu ya. Oke, kita ulangi. Yang pertama ada productivity analysis, ini telah kita pelajari di pertemuan ketiga gitu ya. Ini sebenarnya kita, ya kita pengen mencari produktivitas dari properti gitu ya. Kita tinjau dari beberapa aspek, ada aspek fisik, ada lokasi, ada legal gitu ya. Yang menunjukkan kemampuan uh, properti untuk memenuhi kebutuhan, gitu ya. Dan nanti akan terkait dengan segmentasi pasar. Kemudian kita telah membahas tentang market delineation, kita membatasi pasar, gitu ya. Kita tidak menganalisis semua pasar, tetapi pasar yang relevan dengan properti yang kita analisis. Ada beberapa teknik, silakan kalau lupa diulangi lagi. Kemudian sebelum UAS kita juga sudah mempelajari demand analysis. Oke, jadi ketiga hal ini telah kita pelajari sebelum UTS. Nah, sekarang kita ada di tahap keempat. Oke, tahap keempat ini kita mempelajari tentang supply analysis. Kemudian nanti kita akan mempelajari market condition gitu ya. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang marketability. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kedudukan dari analisis penawaran atau supply analysis ini seperti apa di dalam rangkaian dari proses analisis pasar properti ini. Oke, kita sudah mempelajari bahwa salah satu inti dari analisis pasar properti adalah demand analysis ini. Kenapa kita melakukan analisis properti ya untuk melihat ada nggaknya demand. Karena apa? Karena nilai sebuah properti salah satunya ditentukan oleh adanya efektif demand atau enggak, ya, adanya permintaan atau enggak. Maka kita analisis nih. Dan ini telah kita pelajari sebelum UTS sampai di suatu simpulan berapa permintaan properti tertentu yang dihadapi di suatu market area, gitu ya. Berapa unit rumah misalnya kalau yang kita analisis adalah rumah. Luas retail misalnya kalau yang kita analisis adalah properti dalam bentuk retail dan sebagainya. Ya, itulah kita pelajari sebelum UTS. Nah, nantinya kita setelah kita tahu berapa demand-nya, kemudian kita akan menentukan terus properti yang kita analisis itu akan diserap seperti apa oleh pasar. Oke. Akan diserap mungkin dalam berapa tahun. Atau mungkin kalau misalnya perkantoran gitu ya, akan teroccupied atau capture rate-nya itu berapa persen gitu ya, yang akan dihuni misalnya kalau dalam ruang kantor itu berapa persen, kalau properti kita adalah properti kantor misalnya, dan sebagainya. Itu adalah kita sampai ke tahap marketability analysis ini. Tetapi di sini ada yang miss. Oke, ada sesuatu yang belum kita pelajari. Oke, kita sudah tahu permintaannya akan seberapa, jadi kita bisa memprediksi kira-kira nanti properti kita akan diserap oleh pasar nggak sih, atau berapa persen yang akan terserap, gitu ya, atau seberapa cepat akan terserap di dalam pasar. Yang ini nantinya akan mengaruhi nilai dan akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya, gitu ya.
Tetapi ada sesuatu yang miss-nya apa? Miss-nya adalah kita tahu permintaan, tetapi kan properti kita tidak sendirian. Properti kita itu juga ada properti jenis yang menawarkan layanan yang sama, gitu ya, yang akan berkompetisi dengan properti kita. Nah, inilah supply analysis. Jadi intinya kita di supply analysis ini, kita menganalisis kompetitor kita. Oke, jadi kita sudah tahu permintaannya seperti apa, untuk agar kita tahu kira-kira nanti properti kita terserap berapa lama atau berapa persen gitu ya, seberapa cepat, ya kita juga harus tahu kompetitor atau properti sejenis kita gitu ya. Inilah analisis penawaran. Kita menganalisis properti lain yang menjadi kompetitor kita. Nah, kalau kompetitor kita tetap harus balik lagi ke productivity, artinya kemampuan produktivitasnya sama dan di dalam pasar yang sama gitu ya. Kita harus balik lagi ke situ gitu ya. Jadi kompetitornya nggak sembarang kompetitor, tapi mempunyai productivity yang sama dan juga dalam lingkup pasar yang sama juga, market delineation. Nah, jadi kita menganalisis properti yang sejenis, seberapa banyak gitu ya, properti yang sejenis atau seberapa unit atau luas gitu ya, yang menjadi kompetitor kita. Nah, nantinya properti yang kita analisis, yang sedang kita analisis gitu ya, kalau ditambah dengan kompetitor nanti ini akan menjadi jumlah yang ditawarkan gitu ya. Oke. Nah, inilah konsep dari analisis penawaran itu prinsipnya seperti ini. Sekali lagi kita menganalisis properti jenis yang menjadi kompetitor. Kompetitor itu apa? Iya, yang sejenis, artinya produktivitasnya sama, dan dalam lingkup pasar yang sama, market delineation yang sama. Oke, nah, saat kita telah tahu jumlah yang ditawarkan, dan kita juga sudah tahu nilai ini, jumlah yang diminta, maka kita akan, kalau kita bandingkan dengan ini, kita akan tahu apakah properti kita itu dalam suatu pasar yang mungkin terjadi excess supply atau malah terjadi shortage gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena adanya excess supply, shortage, ini akan memengaruhi seberapa cepat properti kita akan terjual. Oke. Kemudian berapa persen yang akan terjual gitu ya. Jadi kita perlu mengetahui adanya excess supply atau shortage ini. Nah, sebelum ke situ, kita balik lagi ke ilmu ekonomi mikro. Kalau di konsep ilmu ekonomi mikro secara umum, ini price, ini quantity, ini demand, ini supply. Nah, dalam keadaan equilibrium, ini akan terjadi jumlah yang diminta, ini akan sama dengan jumlah yang ditawarkan. Makanya pasarnya dikatakan equilibrium dan dalam keadaan yang efisien, gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini tidak ada excess supply, tidak ada shortage, gitu ya. Tetapi kalau properti ini berbeda. Perbedaannya seperti apa? Kalau di properti ini dalam keadaan equilibrium, ini ada properti yang tidak atau belum terjual.
Oke, ingat sekali lagi, kalau di dalam ilmu ekonomi mikro, equilibrium, keseimbangan itu terjadi saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Tetapi dalam konsep properti, di dalam keadaan equilibrium itu masih ada properti yang belum atau tidak terjual. Kenapa seperti ini? Ini yang kita jelaskan dengan konsep vacancy. Terutama konsep ini yang nanti adalah yang vacancy yang diinginkan, gitu ya. Karena ada konsep ini, terutama konsep vacancy yang diinginkan atau desired vacancy ini. Oke, nah vacancy ini apa? Kalau secara terminologi kan vacancy artinya ya kosong gitu ya. Ada properti yang sudah ada tetapi belum terjual. Nah, di dalam analisis pasar properti, vacancy ini ada dua jenis. Oke. Ada yang desired, ada yang undesired. Kalau yang desired vacancy ini memang tidak terjual atau belum terjual karena memang dibuat seperti itu gitu ya. Dibuat ada yang tidak terjual. Kalau undesired ini artinya ini sudah diupayakan untuk dijual tetapi tidak terjual gitu ya. Jadi saya harapkan kalian bisa membedakan antara desired dengan undesired vacancy ini. Oke. Nah, desired vacancy ini terbagi menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai frictional vacancy, ada yang kita sebut sebagai lack vacancy. Kalau frictional vacancy ini adalah untuk memfasilitasi movement. Ini nanti kita akan bahas. Ini seperti apa. Dan juga untuk misalnya properti contoh gitu ya, atau rumah contoh gitu ya misalnya. Oke. Jadi kalau frictional vacancy ini artinya properti itu memang tidak terjual karena yang pertama adalah untuk memfasilitasi movement. Memfasilitasi movement ini kan gini, orang itu kan kadang mau pindah rumah gitu ya, beli rumah yang lebih besar dan sebagainya, atau mungkin lingkungan yang baru karena pindah pekerjaan dan sebagainya. Nah, untuk memfasilitasi agar orang itu bisa pindah, maka perlu disediakan rumah yang kosong gitu ya, yang vacant space, vacancy, yang memang ada ya disetting untuk tidak terjual untuk memfasilitasi movement ini. Oke, itu frictional vacancy. Satu lagi yang termasuk frictional vacancy adalah rumah contoh. Kalau kalian ada di perumahan gitu ya, perumahan yang baru gitu ya, ada 1, 2, atau 3 rumah sebagai rumah contoh. Agar apa? Agar orang yang mau beli rumah, dia bisa melihat desainnya seperti apa, atau interiornya seperti apa, bahannya seperti apa, agar bisa melihat langsung, ya disediakan rumah contoh ini. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh vacancy yang memang diinginkan ada gitu ya, untuk memfasilitasi hal-hal tadi. Inilah frictional vacancy. Oke. Nah, kalau lack vacancy ini terjadi karena apa? Karena untuk mengantisipasi permintaan yang baru. Lack, gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi permintaan baru itu seperti apa? Gini, properti itu kan bukan seperti makanan gitu ya, bukan seperti mungkin pakaian. Saat ada permintaan baru, langsung bisa diproduksi saat itu juga, sehingga bisa terjual.
Properti itu beda, perlu lag, perlu waktu untuk membangun properti. Nah, biasanya untuk membangun suatu properti, ini adalah untuk mengantisipasi adanya permintaan baru, gitu ya. Mungkin tahun depan diperkirakan ada permintaan residensial misalnya, ataupun kantor misalnya. Kalau ada permintaan baru, ya tahun-tahun sebelumnya sudah direncanakan untuk dibangun, gitu ya, untuk mengantisipasi ini. Nah, ini kan yang dibangun ini kan kosong dulu nih, karena memang permintaannya baru tahun-tahun berikutnya. Nah, inilah kekosongan seperti inilah yang kita sebut sebagai lack vacancy. Dia kosong karena memang untuk mengantisipasi permintaan baru. Oke, jadi frictional vacancy sama lack vacancy ini termasuk vacancy, kekosongan yang memang diinginkan, ya memang disetting ada. Nah, kalau funding untuk melihat kenapa di dalam equilibrium itu selalu ada properti yang tidak terjual, gitu ya. Karena memang adanya ini kan, intinya adanya desired vacancy ini. Tetapi kalau funding, dia itu menaruh perhatian lebih ke yang jenis yang ini, jenis yang frictional vacancy ini. Karena apa? Karena kalau lack vacancy kan ini tidak straightforward gitu ya, tidak langsung terkait dengan properti ya, masih tergantung dengan benar nggak proyeksinya, berapa lama properti akan dibangun dan terjual dan sebagainya. Jadi kalau funding untuk melihat apakah ada kelebihan penawaran, oversupply atau excess supply, biasanya kalau funding dia akan menyesuaikan permintaan dengan frictional vacancy. Oke, misalnya seperti ini. Misalnya dalam analisis kita di pertemuan sebelum UTS misalnya, dengan teori basis ekonomi misalnya, ada kebutuhan rumah 100 nih. Ini demand-nya. Kemudian ada frictional vacancy rate. Itu 5% misalnya. Oke. Nah, kemudian kita melihat supply, gitu ya, supply-nya berapa, misalnya supply-nya sekian lah. Gitu ya. Jadi di sini karena frictional vacancy ini selalu ada, desired, dan ini yang menjadi poin utamanya, gitu ya. Maka demand ini perlu kita ubah dulu ke yang kita sebut dengan gross demand. Oke, jadi kalau dari demand ke frictional vacancy ini kita sesuaikan dengan apa yang kita sebut dengan gross demand, baru kita sandingkan dengan supply ini, gitu ya. Supply-nya kebanyakan berapa dari gross demand, itulah excess, kelebihan, atau mungkin terjadi shortage, gitu ya. Jadi yang kita bandingkan bukan dari demand, tetapi gross demand. Nah, gross demand ini sendiri adalah demand tadi, ini telah kita pelajari waktu kita membahas Excel sebenarnya, dibagi dengan 1 dikurangi frictional vacancy. Jadi kalau demand-nya setelah kita analisis adalah 100, maka yang kita perhitungkan untuk kita sandingkan dengan supply, ini adalah gross demand, yang nilainya adalah 100, dikurangi dengan 0,95, gitu ya. Nanti kalian hitung sendiri berapa 100 kurangi 0,95. Mungkin sekitar 105, enggak ya? Ya nanti kalian hitung sendiri gitu ya. Oke. Ini yang 105 inilah yang kita bandingkan dengan supply, sehingga kita tahu ada excess enggak, atau ada shortage enggak terhadap supply, gitu ya. Nanti ini akan memengaruhi ke capture rate di pertemuan selanjutnya, marketability di pertemuan berikutnya lagi, dan sebagainya. Tapi konsepnya ini dulu yang kalian pahami. Peruntukannya nanti kita pelajari di belakang.
Oke, itu ada dua, ada desired vacancy, ada frictional dan lag. Kalau yang undesired ini kita bedakan menjadi dua juga. Kita sebut sebagai cyclical vacancy dan structural vacancy. Kalau yang cyclical ini terjadi karena kondisi ekonomi dan keuangan gitu ya. Misalnya apa? Misalnya saat ini terjadi krisis gitu ya akibat pandemi. Akibatnya apa? Permintaannya turun sehingga banyak rumah yang kosong. Itu berarti kekosongan ini kita dikarenakan karena cyclical gitu ya. Atau mungkin perkantoran yang sebelumnya ada, kemudian karena perusahaannya rugi dan sebagainya, sehingga keluar dari kantor ada tambahan kekosongan gitu ya, karena kondisi ekonomi dan keuangan tadi. Ini juga yang kita sebut sebagai cyclical vacancy. Nah, kalau structural vacancy ini terjadi karena masalah produktivitas. Oke, masalah produktivitas ini bermacam-macam ya, karena mungkin dari sisi fisik yang kita telah pelajari gitu ya, dari sisi lokasi, atau dari sisi legal gitu ya. Mungkin secara fisik memang tidak memungkinkan untuk dijual gitu ya, tidak ada peminatnya, mungkin karena kontur tanahnya berbahaya dan sebagainya misalnya. Dari sisi lokasi mungkin akses jalannya telah terblokir, dari sisi legal misalnya menyalahi tata ruang gitu ya, yang seharusnya tidak boleh untuk komersial misalnya, menurut RT RW, menurut rencana tata ruang wilayah ternyata digunakan untuk komersial sehingga bermasalah atau tidak bisa dijual. Nah, inilah structural vacancy. Dia kosong, dia tidak terjual karena masalah produktivitas tadi. Kayak gitu ya. Itu kekosongan, tetapi yang intinya yang pengen saya tekankan di sini adalah untuk pasar properti, keadaan equilibrium ini tidak harus jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, tetapi ada properti yang tidak terjual gitu ya, walaupun sudah dalam keadaan equilibrium. Karena konsep vacancy ini, terutama frictional vacancy ini, gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, silakan kalau ada pertanyaan. Saya nanti akan bicara sedikit, masih ada satu sub lagi terkait dengan bagaimana kita menghitung penawaran dan bagaimana tekniknya. Ya. Tapi sebelum itu mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Saya mau bertanya, izin bertanya. Oke, silakan. Saya masih bingung yang soal frictional vacancy yang ada itu Pak. Apa kalau misal ada orang pindah itu? Nah itu kan misalnya orang pindah rumah gitu Pak ya. Berarti kan orang itu kan membutuhkan rumah baru. Kenapa tidak dipersamakan dengan permintaan baru itu Pak yang ada di live vacancy itu? Oke, jadi pertanyaannya adalah untuk pindah yang baru, kenapa tidak dipersamakan dengan permintaan yang baru gitu ya? Ini dibedakan dengan permintaan yang baru karena logikanya seperti ini gitu ya. Kalau permintaan yang baru itu intinya ada ada penghuni atau ada orang gitu ya yang baru gitu ya, yang mungkin yang baru pindah atau mungkin karena kemarin yang telah kita bahas gitu ya, sektor basis, ada orang yang masuk, membawa keluarga dan sebagainya sehingga memerlukan tempat yang baru dan sebagainya. Tetapi kalau yang ini, dalam suatu wilayah ini sebenarnya orang ini sudah mempunyai rumah di wilayah itu gitu ya. Cuman karena mau pindah aja, tetapi masih dalam satu wilayah misalnya gitu ya, masih dalam satu wilayah atau yang kita sebut sebagai market area. Oke. Untuk memfasilitasi perpindahan ini sebenarnya yang kita sebut dengan frictional tadi. Kalau permintaan yang baru artinya ini triggernya itu berasal dari
orang mungkin ya kalau kita bicara tentang residensial gitu ya, yang berasal dari luar market area kita, gitu ya, dari luar market area kita. Ini yang kita sebut dengan permintaan baru. Kalau yang ini murni ya untuk masih dalam satu market area, cuman dia berpindah rumah saja, gitu ya. Untuk memfasilitasi ini makanya ada frictional vacancy rate ini. Gitu ya. Kalau di umumnya kita nggak punya data ini, gitu ya, frictional vacancy rate itu sebesar apa. Tapi kalau di Amerika ini 5%, ya, oke, untuk properti, gitu ya. Jadi propertinya bisa macam-macam. Kalau perkantoran misalnya unit usaha yang pindah kantor tapi masih dalam satu market area dan sebagainya, itu disediakan sebesar 5%. Kira-kira frictional vacancy rate-nya 5%, gitu ya. Tapi balik lagi kalau pertanyaan tadi, intinya seperti itu. Trigger-nya dari mana? Perbedaannya adalah apakah orang ini masih dalam satu market area, awalnya masih dalam satu market area, atau di luar market area. Kalau di luar market area, berarti ini kita anggap sebagai new demand, gitu ya, permintaan yang baru. Tapi kalau masih dalam market area yang sama, ya ini untuk memfasilitasi movement tadi, yang masuk dalam frictional vacancy rate tadi, gitu ya. Oke, mungkin seperti itu, Poppy. Semoga menjawab ya Ya, perbedaan. sudah Pak. Terima kasih. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan Nabila. Ya, di PPT kan katanya yang kalau struktural vakansi itu tidak masuk dihitung sebagai kompetitor properti yang kita analisis itu kenapa ya, Pak? Kenapa hanya yang struktural vacancy aja yang tidak diperhitungkan? Apa karena memang dia produktivitasnya tidak sama gitu atau ada alasan lain, Pak? Makasih. Oke, sip. Pertanyaan yang bagus. Oke, mungkin nanti kita akan masuk ke situ, tapi saya akan menjawab dulu gitu ya. Waktu kita menganalisis penawaran, sebenarnya kan kita mengidentifikasi kompetitor gitu ya, properti yang lain yang mungkin akan menjadi kompetitor kita. Sehingga kalau orang mau membeli properti kita itu harus mikir gitu ya. Bukan harus mikir, dia harus mempertimbangkan mungkin ada properti lain gitu ya, yang sejenis. Itulah analisis penawaran. Nah, kenapa yang struktural vacancy ini tidak dimasukkan? Jadi seperti ini. Oke, kalau yang friksional ini kan ya masih menjadi saingan kita lah, rumah-rumah yang kosong karena disediakan untuk movement tadi. Oke. Yang lag menjadi saingan kita juga. Yang cyclical karena kondisi bisnis ya masih menjadi saingan kita. Tetapi bayangkan ya, untuk yang struktural vacancy. Struktural vacancy ini memang properti itu bermasalah gitu ya. Jadi memang sudah tidak menjadi pesaing kita karena orang-orang pun tidak akan mau membeli properti itu gitu ya. Kenapa? Karena yang bermasalah tadi. Dari sisi fisik misalnya ya mungkin kontur tanahnya labil misalnya, tidak stabil misalnya. Jadi orang ya nggak mau beli properti itu gitu ya. Dari sisi lokasi mungkin jalannya terblokir misalnya gitu ya. Dari sisi legal mungkin menyalahi legal, menyalahi rencana tata ruang gitu ya. Oke. Ya berarti properti ini tidak akan dibeli juga oleh konsumen gitu ya. Jadi ini kita eliminasi dari pesaing kita. Ini tidak kita masukkan ke pesaing kita. Oke, jadi yang kita masukkan adalah yang frictional tadi, yang lag sama yang cyclical. Nanti kita ada tambahan lagi yang properti yang under construction dan yang sedang dibangun gitu ya. Itu juga termasuk pesaing kita. Ya, tapi itu alasan mengapa yang struktural itu tidak kita masukkan menjadi pesaing kita dalam tanda kutip gitu ya. Karena apa? Karena orang pun tidak akan membeli itu gitu ya. Orang pun tidak akan mengokupasi properti yang termasuk dalam struktural vacancy ini gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Bapak. Sekarang kita lanjut sedikit ya. Kita lanjut sedikit. Nah, sekarang bagaimana tekniknya?
Kita kan sebenarnya kan intinya kan kita menghitung berapa properti pesaing gitu ya. Oke. Jadi yang kita anggap sebagai competitive supply itu apa saja? Jadi yang kita anggap adalah properti yang sekarang masih ada, properti yang sekarang ada, oke, existing stock, existing stock yang sudah tersedia. Oke. Mungkin ada yang sekarang lagi under construction, oke, atau planned, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan, oke. Properti yang sekarang ada, artinya yang properti yang vacant, yang sekarang ada, atau yang sekarang lagi under construction, gitu ya, yang segera ada. Oke, ini yang perlu kita pertimbangkan juga, karena nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Saat kita menganalisis bagaimana properti kita terserap kan kita tidak hanya sekarang gitu ya, mungkin akan terserap setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dan sebagainya. Jadi tidak hanya existing stok yang kita pertimbangkan, tetapi properti yang mungkin akan ada pada rentang proyeksi kita, ini juga perlu kita pertimbangkan. Itulah mengapa under construction sama plan atau plan itu tetap kita pertimbangkan. Tapi ingat, yang existing stock ini adalah yang tadi, yang friksional, yang lag, dan cyclical. Oke? Bukan struktural. Oke, tadi kita sudah membahas. Bukan struktural. Oke. Dan harus ingat bahwa existing stock under construction ini harus sesuai dengan produktivitas sama market delineation yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke. Mungkin ada exiting stock tetapi pasarnya jauh gitu ya, bukan termasuk market delineation atau menjadi pesaing kita, ya jangan dimasukkan, jangan dihitung gitu ya. Mungkin ada deketan, tetapi mungkin produktivitasnya berbeda gitu ya dengan properti yang kita analisis. Itu juga tidak dimasukkan gitu ya. Jadi existing stock under construction, tetapi harus dalam lingkup apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Payungnya adalah produktivitasnya sama, market delineation-nya sama. Oke. Itu panduan untuk melakukan estimasi penawaran gitu ya. Oke. Nanti hasilnya dari analisis ini adalah intinya adalah jumlah properti gitu ya, atau penawaran properti. Mungkin hasilnya juga dalam vacancy rate gitu ya. Kalau vacancy rate kan artinya berapa yang kosong gitu ya. Jadi yang dihuni dan yang kosong berapa gitu ya. Oke. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan sebelumnya, tetapi intinya nilai-nilai inilah yang akan kita hasilkan saat kita melakukan analisis penawaran gitu ya. Kemudian ada excess supply-nya berapa dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, intinya seperti ini. Tetapi ini kan sebenarnya kan suatu hal yang sulit gitu ya. Kita mengidentifikasi penawaran kan suatu hal yang susah dalam suatu kota misalnya. Oke. Kalau kita balik lagi ke pertemuan kedua gitu ya, ada beberapa level di dalam analisis pasar properti. Itu ada level A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau kita melakukan survei langsung dengan data primer, ini berarti levelnya level D. Oke, ini menggunakan data primer. Nanti kita sebut data primernya apa ya. Tapi ini level D, artinya data primer berarti kita observasi langsung kan, sebenarnya kalau kita menggunakan data primer gitu ya. Itu levelnya level C. Nah,
Ada beberapa opsi gitu ya, dengan level yang sederhana, bisa level A atau B. Nah, kalau level A ini kita menggunakan historis gitu ya, data historis, kemudian kita membentuk tren gitu ya. Misalnya vacancy rate-nya berapa, ini kita bisa menghitung dari tren, ya. Anggapannya adalah stabil, ya. Itu level yang paling kita tidak perlu melakukan observasi langsung lah dengan data historis aja, gitu ya. Kalau menggunakan data B, sorry, kalau kita menggunakan level B, berarti kita menggunakan data sekunder berupa survei, gitu ya. Tapi survei ini biasanya propertinya berbeda, agak berbeda, produktivitasnya berbeda, atau wilayahnya juga beda, gitu ya, dengan wilayah yang kita analisis. Oke. Jadi kalau yang B ini data survei, tetapi dengan adjustment, gitu ya. Mungkin kita sesuaikan dengan pertimbangan berapa persen, gitu ya. Kalau untuk wilayah yang kita analisis, itu level B. Nah, kalau yang C ini menggunakan data primer. Kalau menggunakan data primernya ini akan bermacam-macam gitu ya. Bisa dengan inspeksi langsung, kemudian mencacahnya gitu ya, menghitungnya gitu ya. Kita keliling dalam suatu market area, dalam suatu kota misalnya, kemudian kita cacah berapa yang menjadi pesaing kita gitu ya misalnya. Atau bisa menggunakan data historis IMB gitu ya. Kalau kita tidak mau kira-kira IMB yang diterbitkan setahun 2 tahun belakang seperti apa, yang ini kita bisa proyeksikan menjadi pesaing kita. Atau menggunakan citra satelit misalnya, atau mungkin dengan menggunakan rencana pembangunan gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu. Mungkin dari developer, atau mungkin dari pemerintah gitu ya. Kalau inspeksi langsung ini, berarti kita keliling tadi, kita melakukan inspeksi langsung, kita keliling gitu ya, melihat langsung atau menggunakan drone gitu ya, untuk melihat, tapi tetap kita keliling langsung gitu ya. Kita cacah secara langsung. Berarti ini akurasinya yang paling tinggi. Kebenarannya paling tinggi, soalnya kita kan inspeksi langsung gitu ya, mana yang kosong dan mungkin menjadi pesaing kita ya. Kita melakukan inspeksi langsung. Kemudian kita bisa dengan data IMB dari pemerintah, izin mendirikan bangunan. Tapi permasalahannya adalah mungkin saja orang mengurus IMB tetapi tidak jadi membangun. Atau mungkin saja IMB yang kita proyeksikan belum terjual sudah terjual, gitu ya. Jadi ini perlu penyesuaian terkait dengan data IMB ini. Bagus, cuman akurasinya mungkin tidak seperti inspeksi langsung. Citra satelit juga seperti itu. Kita bisa dipotret gitu ya. Kira-kira mana mungkin properti yang kosong gitu ya. Tetapi citra satelit kan tidak real time gitu ya. Kalau kalian lihat Google Map gitu kan di capture per tanggal sekian tahun sekian gitu ya, tidak real time juga. Kemudian untuk rencana pembangunan dari pemerintah ini sebenarnya terkait dengan ini terkait dengan jenis yang tadi saya seharusnya sudah membahas di mana ya. Yang under construction ini. Oke. Yang under construction atau plan ini kan kita datanya kan bisa dari rencana pembangunan, dari developer ataupun RT RW gitu ya, rencana tata ruang wilayah perkotaan. Oke, itu level C, intinya data primer. Kalau level D ini sama, data primer, tetapi dengan in-depth interview gitu ya.
mendatangi masing-masing developer, kemudian menginterview secara detail, secara personal gitu ya. Kira-kira mau membangun properti berapa unit dan sebagainya gitu ya. Itu lebih sulit lagi karena kita mendatangi masing-masing developer gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 4 level ini yang bisa digunakan. Yang paling mudah tentu saja level A, tetapi kalau menggunakan data primer itu adalah levelnya level C, gitu ya, atau D. Oke, terkait dengan analisis penawaran hanya sampai di sini, hanya ini. Tapi jadi intinya kalau analisis penawaran ini ya kita melihat kompetitor kita menghitung kompetitor kita seperti apa. Ini nanti kaitannya adalah kita berapa unit properti pesaing kita, vacancy rate-nya nanti seperti apa, terjadi excess supply seperti apa, dan sebagainya yang akan kita gunakan di pertemuan selanjutnya saat kita membahas market condition analysis dan marketability analysis, dan juga analisis HBU. Oke. Apa yang kita pelajari ini menjadi dasar nanti pembahasan-pembahasan itu selanjutnya. Oke. Mungkin seperti itu sesi Zoom kita pada hari ini. Hanya sampai dengan sini. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke latihan sama tugas individual untuk mempelajari lagi, lebih detail lagi dari e-learning atau modul interaktif. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, Pak, nanti catatannya bisa dikasih ke PJ nggak, Pak? PIC, Pak. Oke, sip. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, saya daripada lupa, saya share sekarang aja. Saya sudah lumayan lama nggak ngajar, saya lupa. Share-nya lewat apa. Saya biasanya ke Alfian ya. Oh, bukan ini ya, Alfian. Saya email ke siapa? Ke PIC bisa, Pak. Atau ke saya juga nggak apa-apa, Pak. Emailnya apa ya? Oh, Saya pernah kirim nggak sih? Kayaknya pernah deh, bentar ya. Saya lupa. Bisa di chatting aja. oh, iya, Pak. Di chat di grup WA apa di Zoom ini aja, Pak? Di Zoom boleh. Oke, Pak. Oke, sebenarnya saya sudah ada historisnya. Di chat aja. Nah, itu, Pak. Di chat grup, Pak. Zoom, Oke. Pak. Oke. Ini kan ya, bener ya? Benar, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Sama Alfian saya minta biasa ya capture hari ini sebagai bukti perkuliahan. Udah, Pak. Udah. Oh, sudah ada ya? Tapi belum saya kirim, nanti saya kirim, Pak. Oh, oke. Makasih Alfian. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang silakan beralih ke LMS. Di LMS ada materinya sama, hanya mengulang, mungkin tapi lebih terstruktur kalau di LMS gitu ya, lebih terstruktur terkait dengan analisis penawaran. Di situ juga ada 10 latihan soal, silakan dikerjakan. Passing grade-nya 70, kalau kurang dari 70 ada retake lagi sampai dengan di atas 70 gitu ya. Silakan diulang-ulangi agar bisa di atas 70.
Oke, kalau di atas 70 ada reviewnya, jadi kalian tahu jawaban yang salah apa dan yang benar apa, gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Silakan dilanjutkan ke LMS-nya ya. Sesi Zoom kita pada hari ini saya tutup. Oke, sebelumnya tutup mungkin ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada sesi Zoom saya tutup. Silakan dilanjut ke LMS-nya sampai nanti jamnya selesai gitu ya, berarti jam 16.30 gitu ya. Saya tutup kelas pada hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Oke, Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. oke, saya end meeting ya. Sehat-sehat semuanya.